Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu, Wah, alhamdulillah pada baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas Ajeng pimpin doanya? Boleh, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Baik, Bu. terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Asia. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan diberikan teks cerita, siswa dapat menceritakan kembali isi teks cerita dengan cepat. Yang kedua, dengan diberikan teks cerita, siswa dapat menyebutkan tokoh, sifat tokoh, alur tempat dalam cerita. Dengan diberikan gambar melalui PowerPoint, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan setempat. Yang terakhir, melalui diskusi, siswa dapat menunjukkan kegiatan ekonomi dan hubungan dengan berbagai bidang pekerjaan yang ada di lingkungan setempat. Nah, sekarang nih, Ibu ada sebuah cerita tentang tupai dan ikan gabus. Nah, di situ perhatikan teks ceritanya ya anak-anak. Dari mana sih cerita itu berasal? Ada yang tahu dari mana cerita itu berasal? aku Ibu Iya, Fani. dari Kalimantan Barat. Nah, betul Fani, cerita ini berasal dari Kalimantan Barat. Coba perhatikan dan baca teks cerita tersebut. Siapa ya tokoh yang ada dalam cerita tersebut, bagaimana sifat, terus kemudian bagaimana alurnya. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan tadi, kemarin Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Bisa dilihat ya kelompoknya anak-anak. Nah, ini kelompok yang sudah Ibu bentuk. Nah, sekarang coba kelompok 1, tolong bacakan paragraf 1 dan seterusnya. Nih, tolong dibacakan, siapa yang mau membacakan dari kelompok 1? Askia, Bu. Boleh, Askia, silahkan. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Oke, terima kasih Askia. Nah, sekarang boleh kelompok 2, siapa yang mau membacakan? Nazila, Ibu. Boleh, Najila, silahkan. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih, ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Oke, terima kasih Najila. Nah, sekarang boleh selanjutnya kelompok 3. Boleh, silakan Tanjung. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu.
ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Nah, terima kasih Tanjung. Selanjutnya nih, ada paragraf 4. Silakan dibaca sama kelompok 4. Siapa yang membacakan? Aku, Bu. Boleh, silahkan Wahyu. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, dia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Ikan hiu memakannya di dalam perut ikan. Tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari perut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Nah, terima kasih Wahyu. Nah, sekarang ada paragraf terakhir nih, paragraf 5 dari kelompok 5. Siapa yang mau membacakan? Pani, Bu. Boleh, silakan Pani. Ya, sampai ditempatkan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, terima kasih Pani. Terima kasih dari kelompok 1-5 yang sudah membacakan. Nah, sekarang ada LKPD yang harus kalian diskusikan. Nah, ini dia LKPD-nya. Boleh dikerjakan selama 10 menit. Silakan anak-anak. Wah, nampaknya sudah pada selesai ya. Sekarang boleh dari tiap kelompoknya menyampaikan hasil diskusi tentang apa yang tadi dikerjakan di LKPD. Boleh dari kelompok 1, siapa yang mau menjelaskan? Dari kelompok 1, boleh Ana? Ya Ibu, saya mau menjelaskan. Jadi judul ceritanya itu tupai dan ikan gabus, Bu. Terus tokohnya itu ada ikan gabus, tupai dan ikan Iya, betul. Terima kasih Ana. Nah, sekarang boleh yang dari kelompok 2. Aku, Ibu. Boleh. Sifat tokohnya, tupai setia kawan, Bu. Kalau ikan gabus baik, ikan hiu ganas. Terus tempatnya di tepi pantai. Betul. Terima kasih Najila. Nah, sekarang boleh dari kelompok 3. Aku, Ibu. Boleh. Cerita awal yaitu ikan gabus dan tupai yang bersahabat. Mereka melakukan kegiatan bersama-sama setiap hari. Cerita akhirnya, tupai memberikan hati ikan hiu kepada ikan gabus dan gabus pun kembali sehat. Terima kasih Wahyu. Wah, terima kasih Tanjung dari kelompok 3 ya. Nah, selanjutnya boleh dari kelompok 4. Aku, Bu. Boleh, silakan Wahyu. Jadi pesan moralnya itu, tupai sangat setia dan baik pada sahabatnya yaitu ikan gabus. Hal ini juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada sahabat atau teman yang membutuhkan bantuan, sebaiknya kita membantunya.
Terima kasih Wahyu. Nah, sekarang yang terakhir nih dari kelompok 5. Boleh berikan apa sih kesimpulan tentang cerita ini? Bagaimana kesimpulannya dan pendapat kalian tentang cerita ini? Boleh kelompok 5? Ya Ibu, dari kelompok 5 ceritanya itu bagus. Kita bisa mengambil contoh sikap baik tupai kepada sahabatnya yang sangat setia kawan. Baik, terima kasih. Wah, semuanya hebat-hebat ya. Nah, sekarang kalian tahu tidak bahwa biasanya itu mendongeng itu menggunakan alat untuk mendongengnya itu berupa apa sih? Kulit kayu gitu. Jadi itu tuh dari pengrajin kayu. Nah, dibuatlah wayang kayu. Nah, sebelum ke situ Ibu punya gambar nih buat kalian. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, coba kegiatan yang dilakukan gambar di atas itu apa sih? Mereka tuh lagi ngapain gitu? Ibu, aku mau menjawab. Boleh, Wahyu, silahkan. Gambar pertama itu sedang melakukan pedagang, Bu. Karena dilihat ada penjual dan juga ada pembeli juga. Kemudian untuk gambar kedua itu ada seorang petani yang sedang menggarap sawah atau mungkin ladangnya, Bu. Iya, betul. Terima kasih, Wahyu. Nah, sekarang benar sekali ya apa yang dikatakan tadi kata Wahyu. Pertama itu ada kegiatan ekonomi yaitu berjualan, dan kegiatan kedua itu menunjukkan seorang petani yang sedang menggarap ladangnya. Lalu ada tidak hubungan di antara kedua gambar ini? Siapa yang mau menjawab? Boleh, Tanjung? Boleh deh, Fani aja boleh. Sepertinya. Tadi apa Ibu pertanyaannya? Apa sih kedua hubungan gambar ini? Adakah hubungannya gitu, Fani? Oh iya Ibu, hubungannya itu kan biasanya petani itu menghasilkan kayak padi gitu, beras. Nah, nanti itu dijual ke pedagang Ibu. Kayak gitu. Nah, benar ya tadi apa yang dikatakan Fani. Jadi, petani itu biasanya menjual hasil ladangnya ke pedagang. Nah, sekarang Ibu ada KPD lagi nih yang harus kalian kerjakan. Nah, ini dia KPD-nya. Boleh dikerjakan selama 10 menit. Silakan anak-anak. Nampaknya selesai ya. Coba sekarang boleh dari kelompok pertama untuk menjawab soal yang pertama. Ya Ibu, jadi produk yang dihasilkan oleh Ayah Beni itu berupa meja dan kursi. Iya, betul sekali Anda. Nah, sekarang boleh dari kelompok 2. Pekerjaan Ayah Beni termasuk penghasil barang karena hasilnya berupa meja dan kursi. Iya, betul sekali Najila. Nah, sekarang boleh soal yang ketiga. Yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu yaitu memberi kayu, memotong kayu, membentuk menjadi kursi atau meja, menghaluskan kayu, kemudian mengecatnya. Wah, baik. Terima kasih semuanya. Pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Nah,
tadi di awal kita sudah banyak belajar. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang memberikan kesimpulan? Boleh, Ana? Ya, Ibu. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar tentang cerita yang menceritakan persahabatan tupai dan ikan gabus. Kemudian tadi juga kita membahas kegiatan ekonomi, ada berdagang, kemudian ada petani pengrajin kayu. Nah, baik, betul ya. Apa yang dikatakan Ana tadi, kita sudah mulai dari bercerita, kemudian kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, nggak kerasa ya pembelajaran sudah di penghujung. Sekarang sebelum pulang, Ibu punya lembar evaluasi yang harus kalian selesaikan. Nah, ini dia. Boleh dikerjakan dalam waktu 15 menit, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Wah, nampaknya sudah pada mengumpulkan semua ya. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Boleh, silakan Fani pimpin berdoa. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik, terima kasih Fani. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.